Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan tafsir dari surat Al-Buruj, yang mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada orang-orang yang beriman pada masa Nabi Muhammad SAW tentang kejadian orang-orang yang beriman sebelum mereka, yang mana apa yang mereka rasakan dari azab, dari penindasan orang-orang kafir itu belum seberapa dari apa yang dirasakan oleh umat-umat sebelum mereka yang beriman. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengambil kisah Ashabul Ukhdud, yang mana diceritakan bahwa ada seorang raja yang hidup dan dia mengaku bahwa dirinya Tuhan, sehingga rakyatnya itu semuanya menyembah dirinya. Dan dikisahkan bahwa raja ini memiliki seorang penyihir. Nah, suatu ketika penyihir ini karena umurnya sudah tua, dia meminta dari raja agar dia diberikan kesempatan untuk mencari seorang anak kecil sebagai penerusnya, sebagai seorang penyihir. Akhirnya dicarilah seorang anak kecil yang berbakat. Akhirnya diajarkanlah dia ilmu sihir untuk menjadi penerusnya, menjadi pendamping raja. Akhirnya anak ini diajarkan, tapi di setiap kali dia diajarkan, dia melewati sebuah jalan, dia bertemu dengan seorang rahib. Rahib ini ialah seorang pemuka agama, yang mana agama pada saat itu ialah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dari kitab Al-Injil, yang mana setiap kali dia lewat, dia bertemu dengan rahib ini, kemudian dia bercerita dengan rahib ini, dan rahib ini menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sampai beberapa kali hal itu terjadi. Jadi sehabis dia belajar dari penyihir kerajaan, dia lewat sebuah jalan bertemu dengan rahib, kemudian diajarkan ilmu-ilmu agama. Dia pulang ke rumah, dan begitu terus, dan begitu terus. Akhirnya apa? Ketahuan, anak ini ternyata sering duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh rahib tentang agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sehingga gurunya ini, seorang penyihir, marah kepada anak ini. Begitu juga keluarganya juga marah kepada anak ini. Akhirnya anak ini dia sering disakiti, sering dipukul, baik oleh gurunya seorang penyihir ataupun keluarganya. Sampai suatu ketika anak ini dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yaitu ada sebuah hewan yang sangat besar. Ya, tidak dijelaskan bentuknya seperti apa ataupun nama hewan itu apa. Intinya ada hewan yang besar yang menutup jalan orang-orang, sehingga orang-orang tidak bisa lewat karena besarnya hewan ini. Dan anak ini ingin membuktikan bahwa mana yang benar. Apakah yang dibawa oleh penyihir ini adalah kebenaran, atau apakah yang dibawa oleh rahib itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengambil sebuah batu, kemudian ketika dia hendak melempar batu itu ke arah binatang yang sangat besar itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata, "Ya Allah, apabila yang dibawa oleh rahib ini benar dibandingkan yang dibawa oleh penyihir itu, maka tunjukkanlah bahwa kebenaran itu adalah milik rahib, bukan milik penyihir itu." Dan subhanallah, ketika dilempar batu tersebut, tiba-tiba binatang itu langsung mati. Kemudian anak itu mulai terkenal karena kehebatannya. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, dia bisa bahkan membuat orang yang buta bisa melihat lagi, dan masih banyak keajaiban-keajaiban yang bisa dia lakukan berkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya anak ini dikatakan oleh gurunya, seorang rahib, bahwa dia ini sudah jauh lebih hebat daripada rahib tersebut, dan kamu nanti kelak akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar,
Ketika sudah diketahui bahwa dia ini memiliki kemampuan demikian dan ditanya, "Kenapa kamu bisa demikian?" Dia berkata bahwa aku bisa seperti ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu raja tidak terima. Setelah itu raja meminta dirinya untuk kembali menjadi orang yang menyembah dirinya, menyembah raja. Akan tetapi anak itu tidak mau. Akhirnya gurunya, seorang rahib itu, dihukum oleh raja dengan cara digergaji dari kepala sampai bawah, terbelah dirinya menjadi dua. Dan hal itu disaksikan oleh masyarakat. Karena apa? Karena mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak ini juga diminta oleh raja kembali agar dia bertobat untuk kembali menjadi penyembah dirinya. Tapi anak itu menolak. Akhirnya raja ini menyuruh pasukannya untuk menghukum anak ini, menghukum mati, dan meminta dirinya agar dia bisa kembali lagi dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawa dia di gunung. Sampai di gunung, mereka bertanya, "Apakah kamu ingin kembali menjadi penyembah raja atau tidak?" Dibilang, "Saya tidak mau." Kemudian anak ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terjadi, gunung itu bergoncang dan semua pasukan-pasukan itu jatuh dan mati. Anak ini kembali lagi kepada raja, heran rajanya. Akhirnya dicari cara lain. Anak ini dibawa ke tengah laut oleh para pasukan. Sampai di tengah laut, dia ditanya lagi, "Kamu mau beriman kepada raja atau tidak?" "Saya tidak mau beriman kepada raja. Saya beriman kepada Allah." Kemudian dia kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba angin yang begitu keras menghempaskan mereka dan semua pasukan-pasukan jatuh kecuali anak tersebut. Anak tersebut kembali lagi kepada raja. Raja heran. Ini sangat sakti anak ini. Maka anak ini berkata kepada raja, "Wahai raja, sekali-kali kamu tidak bisa membunuhku. Tapi aku akan tunjukkan kamu cara untuk membunuhku. Akan tetapi kalau kamu lakukan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala." Jadi diajarkan oleh anak itu, kalau kamu ingin bunuh, saya syaratkan, panggil semua rakyat-rakyatmu. Setelah kamu panggil rakyat-rakyatmu, kamu ambil panah, dan anak panah itu dari anak panahku. Setelah diambil anak panah itu, kamu lempar anak panah itu ke arahku, ke arah kepala. Kemudian seraya kamu berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi warabbil gulam." Saya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan anak ini. Maka hal itu dilakukan oleh raja. Dikumpulkan rakyatnya, kemudian ketika dia hendak melempar anak panah ke arah anak tersebut, akhirnya dia berkata, dan itu disaksikan oleh rakyatnya, ketika anak panah itu mengenai kepala anak tersebut, dan benar anak tersebut langsung mati, langsung meninggal dunia. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hal itu terjadi, karena disaksikan oleh rakyatnya, maka rakyat-rakyatnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi penyebab kenapa mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat anak ini. Setelah mereka menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, raja itu meminta dan memaksa mereka untuk kembali menjadi penyembah dirinya, akan tetapi mereka menolak. Akhirnya digalilah lubang yang besar itu, kemudian dinyalakan api yang sangat besar, dan mereka masih dipertanyakan lagi, "Apakah kalian ingin beriman kepadaku?" Tapi mereka menolak. Akhirnya apa? Mereka dibuang satu persatu oleh raja. Nah, sehingga inilah latar belakang dari kisah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Untuk itu dikatakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka itu tidak melakukan hukuman kepada orang-orang yang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Beriman, mempertahankan iman, bukan cuma beriman, akan tetapi mempertahankan iman. Mereka tidak murtad. Kemudian dikatakan, siapa Allah? Allah itu Aziz, Aziz, Maha berkuasa, Maha agung. Hamid,
yang terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana Allah memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama kita terkait hal ini. Dan ada satu kisah juga dikatakan bahwa ada seorang ibu yang menggendong anaknya pada saat hendak dilempar ke dalam lubang yang terdapat api tersebut. Tapi ibu itu merasa kasihan kepada anaknya. Tapi subhanallah, anak itu langsung berkata, langsung berbicara kepada ibunya. Padahal anak itu belum waktunya untuk berbicara. Dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan kamu khawatir. Kamu dalam kebenaran, dan apa yang kamu akan dapatkan kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya ibu itu loncat bersama anaknya. Dan mereka termasuk orang-orang yang diabadikan kejadiannya di dalam Quran, ya, khususnya di dalam surat Al-Buruj ini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.